Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa ni'matin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pemimpin besar Daulah Ayyubiyah dan ilmuwan muslim pada masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diparingi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran dan dimudahkan dalam memahami materi pembelajaran serta ilmu yang kita dapatkan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita langsung masuk kepada materi. Yang pertama adalah pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Ada 9 khalifah Daulah Ayyubiyah, yakni Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Sultan Al-Aziz Imaduddin, Sultan Al-Mansur Nasiruddin, Sultan Al-Adil Saifuddin, Sultan Al-Kamil Muhammad, Sultan Al-Adil Saifuddin, Sultan As-Soleh Najmuddin, Sultan Al-Muazzam Turansyah, dan Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Di antara ke-9 khalifah tersebut, terdapat 3 khalifah yang paling terkenal atau yang paling berprestasi, yakni Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Sultan Malik Al-Adil Saifuddin, dan Sultan Malik Al-Kamil Muhammad. Yang pertama yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Prestasi yakni mendirikan Daulah Ayyubiyah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan perintis dan pendiri Daulah Ayyubiyah. Beliau memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah setelah melemahnya Daulah Fatimiyah. Kemudian prestasi beliau yang kedua adalah mengganti madhab Syiah menjadi madhab Sunni. Madhab negara yang sebelumnya pada masa Daulah Fatimiyah bermadhab Syiah dirubah menjadi madhab Sunni pada Daulah Ayyubiyah oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian prestasi yang ketiga yakni memerangi tentara salib. Dalam berperang, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi terkenal sangat lembah lembut dan beradab. Bahkan ketika musuhnya sedang sakit, beliau mengunjunginya. Hal tersebut menyentuh hati Richard the Lionheart, sehingga mereka memutuskan untuk gencatan senjata selama beberapa saat, dan Richard menikahkan putrinya dengan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian yang kedua adalah Sultan Al-Adil Saifuddin. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Beliau merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang efektif.
beliau melakukan pembagian kekuasaan yang strategis antara Mesir dan Damaskus. Beliau juga dapat memadamkan pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan beliau. Kemudian yang terakhir adalah Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkapnya Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Prestasi beliau yakni melakukan perjanjian damai dengan pasukan salib dengan cara mengembalikan kota Yerusalem kepada tentara salib, sehingga perjanjian damai dapat terjadi. Mengenai khalifah tersebut, marilah kita menilik kembali kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbicara tentang khalifah, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menjadi landasan bagi kita bahwa manusia, masing-masing dari kita memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Karena memang kita diciptakan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Maka kita harus memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selain menjadi khalifah, kita merupakan juga seorang abdun. Jadi khalifah dan abdun itu harus menyatu dalam diri kita. Tidak boleh kita sombong akan kekuasaan kita. Dan tidak boleh juga kita membuang-buang dan menyanyiakan potensi kita. Contohnya khalifah-khalifah yang telah dijelaskan tadi merupakan manusia-manusia yang dapat mengoptimalkan potensi-potensi diri mereka yang sudah Tuhan berikan, sehingga mereka dapat menjadi khalifah yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam. Mereka adalah para khalifah yang bertakwa kepada Tuhan sebagai abdun. Mereka adalah khalifah yang berpikiran untuk mensejahterakan rakyat, untuk membangun peradaban Islam, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat dan umat. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada ilmuwan muslim masa Daulah Ayyubiyah. Banyak sekali ilmuwan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Salah satunya adalah As-Suhrawardi. Beliau adalah seorang teosofis, yakni seorang sufi sekaligus filsuf. Nama lengkap beliau Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirak Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Kurdi. Ajaran beliau adalah ma'rifah, faqr, tawakal, mahabbah, fana, dan baqa. Karya-karya beliau yakni kitab At-Talwihat, Al-Lauhiyat, Al-Arsyiyat, Al-Muqawamat, dan Hikmah Al-Isyraq yang membahas aliran peripatetik. Kemudian
Al-Lamahat Hayakil An-Nur, dan Risalah fi al-Isyraq yang membahas filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian Kisah Al-Ghurbah Al-Gharbiyah Al-Aql Al-Ahmar dan Yauman Ma'a Jama'at Al-Sufiyin, ulasan penjelasan sofistik menggunakan lambang yang sulit dipahami, dan Risalah Al-Tair dan Risalah fi al-Ishq, terjemahan dari filsafat klasik, dan Al-Waridat wa Al-Taqdisat berisi serangkaian doa, dan lain-lain. Kemudian ada Ibnu Al-Azim. Beliau adalah seorang sejarawan. Nama lengkapnya Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jaradah Al-Aqil. Karya-karya beliau yakni Kitab Zubdah Al-Hallab min Tarikh Halabah, Bughyah At-Talib fi Tarikh Halabah, tentang sejarah Aleppo atau Halabah, yang disusun secara alfabetik, terdiri dari 40 juz atau 10 jilid. Kemudian ada Al-Bushiri. Beliau merupakan sastrawan. Nama lengkapnya Syarafuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri. Beliau terkenal dengan burdah hingga saat ini. Al-Bushiri sebenarnya tidak hanya terkenal dengan karya burdahnya saja. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli fikih, ilmu kalam, dan juga ahli tasawuf. Kemudian ada Abdul Latif Al-Baghdadi. Beliau adalah ahli ilmu mantik atau logika. Beliau adalah tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Sunni di Mesir. Kemudian ada Abu Abdullah Al-Qudai. Beliau adalah ahli ilmu fikih. Karya-karyanya Asyihab, bintang, Sanadus Sihah, perawi hadis-hadis sahih, Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, budi pekerti Imam Syafi'i, Anba Al-Anbiya, cerita para nabi, Uyun Al-Ma'arif, mata air ilmu pengetahuan, Al-Mukhtar fi Zikir Al-Qutat wa Al-Asar, buku sejarah Mesir, dan masih banyak ilmuwan Islam lainnya. Berhubungan dengan penjelasan mengenai ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, marilah kita melihat sebuah hadis Nabi. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah hadis, dan ada yang berpendapat bahwa ini adalah qaul Imam Syafi'i. Selama isinya sahih, maka bisa kita amalkan untuk fadailul amal. Hadisnya berbunyi, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan bekal ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan bekal ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka harus dengan bekal ilmu. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ilmu itu penting. Di setiap lini kehidupan kita membutuhkan ilmu. Di setiap aktivitas kita membutuhkan ilmu. Kita akan berlaku benar dengan ilmu. Jika tidak berilmu, maka kita tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sejak lahir hingga liang lahat. Dan banyak keutamaan para penuntut ilmu. Didoakan oleh malaikat, dimudahkan jalan ke surga, dan lain sebagainya. Orang-orang, para ilmuwan, para beliau-beliau yang telah disebutkan sebelumnya merupakan
orang-orang yang mampu memaksimalkan, mengoptimalkan fungsi-fungsi serta potensi-potensi kemanusiaannya. Beliau mencari ilmu secara sungguh-sungguh dalam waktu lama sehingga beliau dapat mengambil intisari dari ilmu yang mereka pelajari, sehingga ilmu yang mereka pelajari juga dapat bermanfaat seterusnya hingga kini. Banyak dari karya-karya beliau yang masih kita pakai dan masih kita pelajari. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, karena banyak sekali keutamaan orang yang berilmu. Walaupun bagaimanapun keadaan kita saat ini, di tengah pandemi ini, kita harus tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh mencari ilmu, karena ilmu bisa didapatkan di mana saja dan dari siapa saja. Sekian materi pembelajaran hari ini. Kemudian mengenai tugas, kalian membuat kelompok 2 orang, absen 1 dan absen 2, absen 3 dan absen 4, begitu seterusnya. Kalian membuat rangkuman mengenai materi pembelajaran hari ini, yaitu pemimpin besar Daulah Ayyubiyah dan ilmuwan muslim masa Daulah Ayyubiyah. Untuk pengerjaannya, bagi yang rumahnya dekat bisa langsung bergabung dan mengerjakannya bersama. Kemudian bagi yang rumahnya jauh, bisa dibagi 1 orang mengerjakan rangkuman yang pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Yang satunya mengerjakan rangkuman ilmuwan muslim masa Daulah Ayyubiyah. Untuk formnya bisa diakses di deskripsi video. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan, bisa langsung chat Bapak. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.